Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iwayan Nukalantara MSc PhD selaku dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan saya Belinda Astari Kusuma dari MBA 82 Finance akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Default Risk, Liquidity Risk, dan Maturity Risk terhadap Yield Spread Obligasi, Studi Empiris Obligasi Korporasi Hijau di negara ASEAN 5. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh konsumsi energi tidak terbarukan dan juga pertumbuhan industri. Menanggapi hal ini, beberapa negara mulai membentuk program-program net zero emission dan investasi energi terbarukan. Investasi energi terbarukan ini membutuhkan lebih dari 4,4 miliar USD per tahun dalam energi terbarukan. Investasi ini cukup menarik investor, baik domestik maupun luar negeri. Terbukti di tahun 2022, Indonesia dan Singapura menduduki peringkat tertinggi di Asia Tenggara sebagai negara tujuan investasi energi terbarukan. Salah satu instrumen investasi terbaru adalah obligasi hijau, yang mana penyaluran dana terhimpun adalah untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Terlihat pada layar sebelah kanan, penerbitan obligasi hijau di negara ASEAN 5, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, terus bertumbuh, didominasi oleh Singapura dan Thailand. Meskipun obligasi adalah fixed income securities, namun obligasi tetap memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan investasi. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada menguji default risk, liquidity risk, dan maturity risk pada yield spread obligasi hijau di negara ASEAN 5, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah adanya kemungkinan hubungan antara default risk, liquidity risk, dan maturity risk pada yield spread. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah default risk, liquidity risk, maturity risk berpengaruh terhadap yield spread obligasi korporasi hijau di negara ASEAN 5, serta tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh default risk, liquidity risk, dan maturity risk terhadap yield spread obligasi korporasi hijau di ASEAN 5. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah obligasi korporasi hijau, yakni obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan pendanaannya adalah kepada proyek-proyek ramah lingkungan. Yang kedua adalah suku hijau, yakni obligasi atau surat berharga yang disusun dan ditransaksikan dengan akta atau prinsip-prinsip syariah atau disebut juga sertifikat investasi Islam. Default risk adalah risiko di mana penerbit obligasi atau issuer tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali bunga dan pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Liquidity risk adalah risiko di mana obligasi sulit untuk dicairkan. Lalu maturity risk adalah risiko yang timbul selama masa obligasi aktif atau belum jatuh tempo. Dan yield spread adalah kemampuan obligor dalam memberikan imbal hasil serta memprediksi kemampuan menghadapi kondisi pasar yang tidak pasti di masa depan. Berikut adalah kajian penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan dalam penentuan variabel serta sampel dan metode analisis, di mana seluruh variabel adalah proksi dari ketiga risiko yang diteliti dan seluruhnya mempengaruhi yield spread. Adapun hipotesis penelitian ini adalah yang pertama hubungan default risk terhadap yield spread yang diproksikan dengan peringkat kredit. Lalu hubungan liquidity risk terhadap yield spread dengan proksi nilai bira spread, kupon, dan nominal. Yang ketiga adalah hubungan maturity risk dengan yield spread dengan proksi time to maturity. Dan berikut adalah kerangka penelitian di mana hipotesis 1 adalah peringkat kredit berpengaruh negatif terhadap yield spread. Hipotesis 2A adalah nilai bira spread berpengaruh positif terhadap yield spread. Hipotesis 2B adalah kupon rate berpengaruh positif terhadap yield spread. Hipotesis 2C adalah nilai nominal berpengaruh negatif terhadap yield spread. Dan hipotesis 3 adalah time to maturity berpengaruh positif terhadap yield spread. Desain penelitian ini adalah deskriptif dan empiris untuk menganalisa hubungan. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari Refinitiv Eikon dan Bloomberg, serta berbentuk data panel. Kriteria sampel yang ditentukan adalah obligasi dan suku korporasi hijau yang belum jatuh tempo dalam rentang waktu penelitian ini, yakni tahun 2020 hingga 2023. Obligasi dan suku korporasi hijau dengan jenis kupon fixed rate
serta obligasi yang diterbitkan dalam mata uang negara setempat, namun dikonversi ke dalam USD untuk kebutuhan penelitian. Definisi operational variable, di mana variabel dependent adalah yield spread, dan independent adalah default risk dengan proksi peringkat kredit yang ditransformasikan menjadi nominal, lalu liquidity risk dengan proksi bid ask spread, kupon, dan nilai penerbitan, serta maturity risk dengan proksi time to maturity, dan ada dua variabel kontrol, yakni ROA dan GDP. Dan berikut adalah model regresi serta satu regresi lag T-1. Dari hasil analisis deskriptif, jumlah sampel adalah 261 sampel yang didapat dari 89 obligasi dengan tahun antara 2020 hingga 2023. Dapat dilihat bahwa rata-rata yield spread cenderung rendah. Bid ask spread mendekati 0, peringkat kredit adalah 5 atau dalam kategori BB dikarenakan beberapa obligasi bersifat no trade. Dari hasil uji asumsi klasik ditemukan seluruh data tidak berdistribusi normal dan kemungkinan adanya heteroskedastisitas, multikolinearitas rendah, dan terjadi autokorelasi sehingga regresi model GLS dilakukan. Dan berikut adalah hasil regresi OLS dan GLS. Pada regresi OLS, uji F didapatkan F hitung sebesar 7,48 dengan F tabel 2,10 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel. Sedangkan dalam model GLS, C hitung adalah 105,00 dengan C tabel 14,067 sehingga hipotesis nul ditolak. Dapat disimpulkan baik dalam model OLS dan GLS, model ini layak secara statistik. Dan nilai R-square dalam penelitian ini adalah 17% dengan adjusted R-square 14%, sehingga dalam model ini seluruh variabel memengaruhi yield spread sebesar 14% dan 86% lainnya dipengaruhi oleh hal lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun uji T membuktikan bahwa setiap variabel secara individu memengaruhi yield spread, baik dalam model GLS saja, OLS saja, maupun keduanya. Hanya variabel ROA yang tidak signifikan dalam kedua model. Berikut adalah hasil regresi lag T-1. Pada regresi OLS, uji F didapatkan F hitung sebesar 8,89 dengan F tabel 2,10, sehingga tetap F hitung lebih besar dari F tabel, sedangkan dalam model GLS, C hitung adalah 243,92 dengan C tabel 14,067 sehingga hipotesis nul ditolak. Dapat disimpulkan baik model-model OLS dan GLS, model ini layak secara statistik. Dalam model lag ada penambahan nilai R-square dalam penelitian ini menjadi 27%. Dengan adjusted R-square 24%, sehingga dalam model ini seluruh variabel memengaruhi yield spread sebesar 24% dan 76% sisanya dipengaruhi oleh hal lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun uji T membuktikan bahwa setiap variabel secara individu memengaruhi yield spread, baik dalam model GLS saja, OLS saja, maupun keduanya, dan tetap ditemukan bahwa variabel ROA tidak signifikan dalam kedua model ini. Berdasarkan hasil perhitungan regresi, pada hipotesis 1, yakni hubungan default risk terhadap yield spread menggunakan peringkat kredit memiliki p-value OLS yang diperoleh, yakni 0,061, diperkuat dalam model GLS bahwa peringkat kredit memiliki p-value sebesar 0,000, menunjukkan nilai kurang dari signifikansi 1% sehingga hipotesis nul ditolak. Hal ini memvalidasi penelitian oleh Chang et al. Di mana semakin tinggi peringkat kredit suatu obligasi, maka semakin rendah risiko yang akan terjadi, sehingga yield spread yang ditawarkan akan semakin rendah. Yang kedua adalah hubungan liquidity risk terhadap yield spread dengan proksi pertama bid ask spread dengan p-value GLS adalah 0,006 lebih kecil dari signifikansi 1%. Hipotesis nul ditolak sehingga menandakan bahwa bid ask spread berpengaruh positif terhadap yield spread. Selaras dengan penelitian oleh Longstaff et al. Dan Herman Hebeln, di mana nilai bid ask yang tinggi mencerminkan obligasi tersebut kurang diminati dan membutuhkan dana tambahan yang besar, sehingga risiko yang mungkin timbul akan semakin tinggi pula. Proksi kedua adalah coupon rate dengan hasil p-value OLS adalah 0,001 lebih kecil dari signifikansi 1%. Dapat diartikan bahwa hipotesis nul ditolak selaras dengan penelitian oleh Lu et al. Dan Chang et al.
bahwa kupon rate yang tinggi memang menarik bagi investor, namun perlu digarisbawahi bahwa risiko yang mungkin terjadi juga cukup tinggi. Proksi ketiga adalah nilai nominal dengan hasil p-value OLS 0,05 lebih kecil dari signifikansi 10%. Untuk model regresi GLS dapat diartikan bahwa hipotesis nul ditolak. Selaras dengan penelitian oleh Chang et al. Dan Lu et al., di mana semakin besar nilai nominal yang ditawarkan, akan semakin menarik banyak perhatian investor dan semakin banyak investor akan bertransaksi sehingga volume transaksi tinggi. Akan memberikan yield spread yang rendah karena semakin liquid. Lalu hipotesis ketiga adalah hubungan maturity risk terhadap yield spread dengan nilai p-value yang sama baik dalam model regresi OLS dan GLS, yakni 0,000 lebih kecil dari signifikansi 1%, sehingga hipotesis nil ditolak, sehingga time to maturity berpengaruh positif terhadap yield spread. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Chang et al. Dan Longstaff et al. Serta Lu et al. Di mana semakin lama durasi obligasi akan terpapar beberapa risiko seperti perubahan suku bunga, yang tentunya akan mempengaruhi harga, krisis moneter, dan lain-lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan pada obligasi korporasi hijau di negara-negara ASEAN 5 dengan periode amatan 2020 hingga 2023, peringkat kredit yang merupakan proksi dari default risk dan nilai nominal yang merupakan proksi dari liquidity risk memiliki hubungan negatif atau adanya hubungan terbalik, di mana semakin tinggi nilai variabel ini akan menimbulkan nilai yield spread yang semakin rendah. Lalu nilai bida spread yang merupakan proksi dari liquidity risk, kupon yang juga merupakan proksi dari liquidity risk, dan time to maturity yang merupakan proksi dari maturity risk, menunjukkan hubungan positif bahwa semakin tinggi nilai tiap variabel akan membawa nilai yield yang semakin tinggi pula. Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah penelitian ini telah membuktikan hasil dari penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara default risk, liquidity risk, dan maturity risk terhadap yield spread obligasi korporasi hijau. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan informasi investor individu maupun manajer investasi yang hendak memperkaya portfolio pada obligasi korporasi hijau yang terbit di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam menentukan variabel yang akan digunakan dalam meneliti hubungan pengaruh risiko terhadap yield spread. Serta saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan jumlah sampel dengan jenis obligasi lain seperti Eurobond atau medium term note, menambah kurun waktu atau periode amatan, menambah sampel negara seperti Asia, menambah variabel mikro seperti volume transaksi, frekuensi perdagangan, konveksiti, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.